Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah struktur data kelas 2.2. Di sini kami akan menjelaskan tentang sebuah aplikasi transaksi modern, yaitu Smart Cash POS, di mana aplikasi ini juga merupakan tugas ujian akhir semester 2 pada tahun ini. Nah, teman-teman, Smart Cash adalah sebuah aplikasi yang berbasis Python dan juga MySQL. Aplikasi ini juga digunakan untuk membantu proses penjualan pada toko atau minimarket. Aplikasi ini dapat mengelola data barang, melakukan transaksi penjualan, menghitung total pembayaran, menghitung pembagian, serta menyimpan seluruh transaksi ke dalam database secara otomatis. Dan dilihat dari segi tujuan, aplikasi ini diciptakan agar dapat memudahkan proses transaksi serta meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam waktu terjadinya transaksi jual beli. Dibuatnya aplikasi ini oleh kami disebabkan adanya faktor kekeliruan maupun kesalahan yang terjadi di dalam jual beli atau transaksi di toko-toko seperti minimarket ataupun Indomaret serta toko lainnya yang memang membutuhkan kasir-kasir. Dan tidak hanya itu, apabila transaksi dilakukan secara manual dan tidak menggunakan teknologi, tentu dari segi pencatatan pun akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, sebagai solusi, maka kami menyediakan aplikasi Smart Cash POS yang akan membantu mengelola transaksi jual beli. Aplikasi ini dibuat juga dengan menggunakan berbagai tools teman-teman seperti custom TK Inter, kemudian bahasa pemrograman Python, dan juga menggunakan PHP MyAdmin. Dan tanpa menunggu lama lagi, mari langsung saja kita review aplikasi Smart Cash POS sebagai aplikasi transaksi modern masa depan. Kita masuk ke aplikasinya, yaitu aplikasi Smart Cash POS, dan aplikasi ini berhubungan dengan database yaitu PHP MyAdmin. Nih, saya perlihatkan Smart Cash POS. Databasenya bernama Smart Cash POS dan memiliki 3 table, yaitu table barang, detail transaksi, dan transaksi. Untuk table barang sendiri menyimpan informasi seperti ID barang, nama barang, kategori barangnya itu apa, dan harganya, dan stoknya juga. Dan tabel kedua ada transaksi. Sebentar. Nah, yaitu menyimpan informasi seperti ID transaksi, tanggal transaksinya tanggal berapa dan jam berapa, dan total pembeliannya, dan juga total dia bayar itu uangnya berapa gitu, dan kembaliannya. Dan yang ketiga ada tabel detail transaksi, yaitu sebentar. Nah, di sini menyimpan informasi seperti ID transaksinya, ID barangnya, jumlahnya, dan subtotal pembeliannya. Nah, kita contohkan seperti ini. Kita masuk ke aplikasinya. Kita login admin. Passwordnya 1 2 3 4 5. Kita login. Kita masuk ke barang. Nah, kita tambahkan nih. Di sini udah ada nih Aqua, Sprite, sama seluruhnya ada 13 barang gitu kan. Kita tambahkan nih, kita tambahkan apa ya, Pocari Sweet, kategorinya minuman, dan harganya kita kasih 6.000. Untuk stoknya kita sediakan 20. Kita simpan. Barang berhasil disimpan, dan di sini udah masuk nih Pocari Sweet minuman 6.000. Oke, kita lihat di database-nya ada apa enggak. Oke, di sini udah ditambahkan Pocarinya, ID barangnya itu 14, nama barangnya Pocari Sweat, dan kategorinya minuman dengan harga 6.000, stoknya 20. Oke, kita lanjut lagi ke yang di sini kita akan menjelaskan menu transaksi. Di sini kita klik menu transaksinya dulu. Lalu kita masuk ke menu transaksi ini. Di sini ada pilihan barang, harga, stok, jumlah, total, bayar, dan kembalian. Di sini pertama kita pilih barang dulu. Di sini ada beberapa barang. Misalnya kita di sini ambil contoh, pilih barangnya biskuit. Nah, di sini akan tertera harga dan stok jumlah barang yang ada. Lalu masukkan jumlah
barang yang diinginkan. Misalnya di sini kita masukkan 2. Lalu kita hitung totalnya. Dan akan muncul totalnya itu 4.000. Lalu di sini kita klik bayar. Kita misalnya bayaran di sini ada 5.000. Lalu kita klik hitung kembalian dan akan muncul di sini kembaliannya itu 1.000. Lalu kita simpan transaksinya. Hasil transaksi ini akan tersimpan di database. Lalu kita pindah ke database. Nah, di database kita ke tabel transaksi. Sabar dulu ya. Ini masih loading. Nah, di tabel transaksi ini ada ID transaksi, tanggal transaksi, total, pembayaran, dan kembalian. Nah, dari hasil transaksi yang kita lakukan tadi, riwayatnya akan muncul di ID transaksi. Di sini ada misalnya ID transaksi yang kita lakukan tadi, misalnya ID-nya yaitu 22, tanggalnya tahunnya 2026, bulan 7, tanggal 11, jam 19. Nah, total pembayaran tadi itu 4.000 dan yang dibayarkan itu 5.000. Maka kembaliannya tadi sisanya 1.000. Lanjut kita ke detail transaksinya. Nah, detail transaksi ini ada ID transaksi yang kita lakukan tadi yaitu tanggal, total, pembayaran, dan kembalian. Nah, ID transaksi di situ yang kita lakukan tadi yaitu 21, terus ID transaksi itu 22, terus ID barangnya 6, barang yang dibeli tadi totalnya ada 2, jumlah total dari barang kita yang dibeli tadi itu 4.000. Nah, dari hasil transaksi yang kita lakukan tadi, barang yang ada di tabel barang otomatis akan secara langsung berkurang. Nah, yang kita beli tadi ada biskuit yang harganya 2.000. Yang awalnya tadi di sini stoknya 17.000, otomatis akan berkurang jadi 15. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard. Dashboard ini memiliki beberapa item, yang contohnya di sini ada total barang. Total barang ini menunjuk memiliki jumlah seluruh barang. Lalu total transaksi. Total transaksi ini semua transaksi yang kita pernah lakukan. Lalu ini adalah total pendapatan. Total pendapatan ini seluruh pendapatan kita. Kalau stok menipis itu, kalau misalnya stok itu di bawah atau kurang dari 0, maka stok itu tidak bisa dibeli. Lalu kalau di atas 0 atau ada stok, itu bisa dibeli. Lalu kita langsung riwayat transaksinya. Ini di sini semuanya, tanggalnya, totalnya, lalu bayarnya, lalu sini. Oke, langsung saja kita ke transaksi. Sini misalkan kita ingin membeli aqua, kita langsung saja beli aqua, misalkan kita hitung total. Oke, di sini kita akan melihat totalnya itu ada, stoknya ada 11, harganya itu 5.000. Kita akan membeli jumlahnya misalkan 2, dengan hitung total itu 10.000, lalu kita bayar dengan 20.000, lalu hitung kembaliannya itu 10.000, langsung kita simpan transaksi. Di sini total transaksinya bertambah dari 23 menjadi 24. Kita akan melihat riwayat transaksinya apakah masuk atau tidak. Oke, riwayat transaksinya ternyata masuk.
di tangga di jam sekarang totalnya 10.000, bayarnya 20.000, lalu kembalinya 10.000. Oke, sekianlah pembahasan saya tentang dashboard. Saya akhiri. Oke, baiklah, di sini kita akan mereview kode-kode yang saya pahami atau beberapa kode yang saya pahami. Itu ada import Tkinter, itu adalah aplikasi grafik user interface-nya untuk program Python. Yang kedua ada pengaturan tema dengan tema itu hitam biru gitu. Nah, di sini ada kode untuk menampilkan atau mengoneksikan ke database MySQL-nya. Dan ada juga untuk window dengan ukuran 1000 kali 600 dengan judulnya Smart Cache Host. Di sini ada juga frame login. Nah, kita tampilkan dulu. Sebentar. Ya. Nah, di sini ada frame login. Di sini yaitu frame loginnya. Ini adalah frame login. Dan kita login dengan apa? Di sini ada juga fungsi login admin dengan passwordnya 12345. Jika benar, kita akan diarahkan ke dalam dashboard. Nah, di sini ada fungsi logout, yaitu untuk keluar dari aplikasinya, dari akun kita tadi. Dan lanjut lagi ke fungsi buka barang, yaitu kita akan masuk ke menu barang seperti ini. Kita serang dulu. Sebentar. Nah, ini. Sebentar. Oke. Nah, di sana ada from kiri, yaitu di bagian ini. Bagian tambah barang ini. Itu di bagian kiri. Dan sini ada tambah barang, yaitu ini. Oke, lanjut lagi. Sebentar, ini kodenya sedikit nggak kelihatan. Nah, oke deh, sini aja lah. Lanjut lagi, lihat ke tabel kanan, yaitu tabel ini. Ada frame barang, yaitu nanti nama-nama barang atau kategorinya apa, itu udah ada di sebelah kanan. Kita lanjut lagi ke fungsi tampil barang. Jadi, tampil barang itu ya ini untuk menampilkan seluruh barang yang ada di database tadi. Nah, di sini ada fungsi milih barang, yaitu jikalau kita ingin menghapus atau mengupdate barang, kita bisa memilih dengan mengklik barangnya gitu. Oke, lanjut lagi ke tombol simpan. Tombol simpan ya berfungsi untuk menyimpan apa yang sudah kita, entah itu menambahkan, entah itu mengubah stok, mengubah harga. Itu ada tombol simpan untuk menyimpannya. Lanjut lagi, di sini ada fungsi tombol update barang, itu sama aja dengan fungsi simpan. Kita lanjut lagi ke bawah. Nah, di sini ada fungsi hapus barang. Di sini adalah untuk menghapus barang yang ada di database atau yang tertampil gitu. Nah, di sini ada, jikalau kita menghapus, nanti akan juga informasinya itu apakah Anda yakin dengan menghapus barang ini. Tuh, jikalau bisa, nanti akan muncul barang berhasil dihapus. Nah, jikalau barang itu udah digunakan transaksinya dan udah berkurang dari database itu, nanti muncul ini barang sudah pernah digunakan pada transaksi, jadi tidak bisa dihapus. Ya, kita lanjut lagi ke button. Ini adalah untuk tombol simpannya, itu apa? Ini tombol simpannya. Dan bawah ada untuk tombol update-nya. Dan bawah juga ada tombol hapus. Terus kita langsung lagi ke fungsi buka transaksi. Ini kita silang aja. Kita buka ke sini transaksi. Oke, sebentar. Oke, sebentar sedikit. Oke. Di sini ada buka transaksi.
Nah, di frame kiri itu ini adalah frame kiri dan frame kanannya di sini. Nah, di kiri ada judul transaksi ini ya, dari kode ini, teks ini yang akan timbul nanti di sebelah kanan ini. Nah, combo barang adalah berfungsi dari sini adalah untuk melihat seluruh produk yang ada gitu kan, di combo jadi kelihatan semua. Oke, lanjut lagi. Di sini ada stempel harga. Di sini adalah frame harganya gitu. Nanti di sini muncul harga sendiri setelah kita memilih barang. Dan stoknya juga begitu. Nanti stoknya juga akan muncul di sini. Di sini adalah untuk frame-nya stok. Terus bawahnya jumlah sama di sini. Begitu juga total dan bayarnya dan juga kembaliannya. Nah, jikalau ini ada fungsi pilih barang, jikalau kita memilih salah satu barang di sini, maka harga dan stoknya akan otomatis terisi, udah diambil dari database-nya gitu. Yang atau dari kita menambahkan barang tadi. Di situ ada fungsi hitung total. Di sini jika stok sama dengan 0, stok habis, tahu pemesanannya gini. Kita belinya 0 kan. Hitung total. Kita akan muncul jumlah pembelian harus lebih dari 0 gitu. Nah, jika jumlah stok melebihi dari stok yang ada, nanti akan muncul stok hanya tersisa 8 buah gitu. Nah, jikalau jumlah kurang dari 0, maka itu tidak bisa melakukan pembelian. Jadi harus di atas 0. Oke, ini adalah untuk tombol hitung totalnya. Mending hitung kembalian. Ini ada fungsi untuk menghitung kembalian. Jika uangnya lebih dari kurang dari total, maka akan muncul uang pembayaran kurang. Nah, di sini ada button bayar, itu untuk tombol hitung kembalian. Di sini ada fungsi simpan transaksi gitu. Di sini ada berguna untuk menyimpan transaksi itu ke database gitu, atau juga ke riwayatnya, atau itulah database lah gitu. Oke, lanjut lagi, kita lihat lagi. Nah, di sini ada pesan box gitu kan, jika berhasil nanti akan data transaksi berhasil disimpan. Di sini ada tombol button simpan transaksi. Ini adalah kita akan masuk ke fungsi buka riwayat. Sebentar. Oke, sini adalah menu riwayatnya. Sebentar, oke. Di sini. Sebentar. Nah, ini adalah kode untuk di riwayatnya, menu riwayatnya. Ini ada fungsi tampil riwayat. Di sini ada untuk menampilkan ID transaksinya, tanggal, total, bayar, dan kembaliannya. Nanti akan munculnya di riwayat transaksi, yaitu ini. Nah, yang selanjutnya ada judul login. Nah, ini untuk judul loginnya itu adalah yang di dashboard ini, logo nih. Nah, di sini ada judul, yaitu judulnya ini yang Smart Cash Post dengan ada keranjang ini dengan fontnya Arial, ukurannya 30 dan di bold. Di sini ada subjudulnya, yaitu tulisan point of sale-nya, sistemnya gitu. Nah, di sini ada username, dan di sini jika kita hapus dia akan muncul tulisan username, dan di sini ada passwordnya. Ini. Nah, jadi apa jadi? Nah, yang kedua ada ini untuk button login, yaitu ini tombol loginnya dengan tingginya itu 300. Ini ada dashboard ini jikalau kita masuk ke admin, password itu 12345 login. Nah, ini adalah untuk tampilan dashboardnya.
Oke, ini adalah nah, di sini ada dashboard Smart Cash Pos. Ini adalah judulnya yang di atas ini dengan ukuran 30. Nah, dashboard ini adalah berfungsi untuk menyiapkan jikalau transaksi atau barang sudah ditambah, nanti akan muncul total barangnya. Semisal kita tambahkan satu barang, nanti akan total barangnya menjadi 11. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang aplikasi Smart Cash Pos yang sudah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain waktu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.